No, I'm really just too Halo semuanya, kali ini aku mau mereview salah satu film yang tayang sekitar tahun 1994. Ini emang film lama, tapi film ini seru banget. Jadi film ini diawali dengan seorang bayi yang sangat menyukai salah satu buku dongeng. Ia memanggil buku favoritnya itu dengan sebutan Bubu. Hingga pengasuhnya udah bosen banget menceritakan isi buku itu, karena sudah dibaca ulang ratusan kali saking si bayi ini menyukainya. Buku itu menceritakan tentang perjalanan seorang bayi mengelilingi kota besar dalam satu hari. Bayi dalam film ini bernama Bing. Bing merupakan seorang anak dari pasangan muda kaya raya, yaitu Tuan dan Nyonya Cotwell. Suatu hari, mereka ingin melakukan pemotretan untuk anak kesayangan mereka, yaitu si Bing ini. Namun Nyonya Cotwell hari itu tiba-tiba mengganti fotografernya. Karena fotografer yang sebelumnya gak pernah mengupload hasil fotonya ke koran. Nyonya Cotwell ingin anak mereka terekspos di koran agar orang-orang melihatnya, alias biar anaknya hits dan terkenal. Pagi itu ayah Bing pergi ke kantor. Ibu Bing dan pengasuhnya sangat bersemangat mempersiapkan Bing untuk pemotretan. Tak lama, fotografer yang dipesan Nyonya Cotwell datang. Mereka berjumlah 3 orang dan bertemu dengan Baby Bing. Si fotografer meminta privacy dengan Baby Bing, dengan alasan agar perhatian Baby Bing tidak teralihkan. Selain itu, ia juga mengomentari baju yang dikenakan Nyonya Cotwell untuk diganti karena katanya takut mendominasi di foto. Tanpa ragu-ragu, Nyonya Cotwell bersemangat mengganti bajunya. Dengan kesempatan itu, para fotografer membawa kabur Baby Bing beserta buku favoritnya. Ternyata mereka bukanlah fotografer yang sebenarnya. Mereka adalah fotografer gadungan alias penculik bayi yang ingin memeras kedua orang tua Bing. Fotografer yang sebenarnya disekap di sebuah gudang sehingga tidak bisa kemana-mana. Mereka memeras Tuan dan Nyonya Cotwell dengan $5 juta. Tuan Cotwell yang mengetahui hal itu langsung melapor ke polisian untuk ditindak. Pihak kepolisian mendatangi rumah Bing dan meminta keterangan kepada Nyonya Cotwell. Di sisi lain, ketiga penculik itu membawa Baby Bing ke dalam sebuah rumah. Norby mengganti setelan mewah yang digunakan Bing dan menidurkannya di sebuah kamar. Namun Bing tak kunjung tidur hingga akhirnya Norby membacakan buku ceritanya. Meskipun terbata-bata karena sesungguhnya si Norby ini gak bisa membaca. Dan kocaknya lagi, yang tertidur akhirnya bukanlah Bing, malah si Norby. Bing melihat burung merpati di jendela kamar dan tertarik untuk mengejarnya. Burung itu sama seperti yang tergambar di buku ceritanya Bing. Ia keluar jendela tanpa disadari Norby yang tertidur lelap. Bing terus berjalan ke atap hingga air liurnya menetes di tengkuknya Eddie. Eddie kira Viko yang meludah ke tengkuknya, hingga keduanya saling patuduh-tuduh. Saat dilihat ke atas, ternyata itu adalah Bing yang tertawa melihat tingkah mereka. Dengan sangat panik, ketiga penculik itu mengejar Bing ke atap. Bing terus mengejar merpati itu hingga membuat papannya mengenai Eddie. Bing terus berjalan hingga memasuki apartemen orang lain. Namun ia berhasil keluar apartemen itu berbarengan dengan tukang paket yang kebetulan mendatangi apartemen itu. Akhirnya Bing berhasil keluar dan masuk ke dalam lift dan turun ke bawah. Sedangkan Norby dan Viko sibuk mengkhawatirkan Eddie yang terjatuh dari atap apartemen saat meloncat mengejar Bing. Bing melihat bus biru yang juga ia lihat di buku ceritanya. Dan gak tahu gimana ceritanya, pokoknya si Bing ini berhasil naik ke bus itu tanpa sepengetahuan orang-orang di sana. Saat itu, ketiga penculik melihatnya. Bus biru melaju dengan Bing di dalamnya. Mereka segera mengejar bus itu dengan mobil kuning andalan mereka. Norby berhasil memberhentikan bus itu, namun ia tak melihat keberadaan Bing. Ternyata Bing masuk ke dalam tas rajut milik seseorang wanita yang turun saat itu. Wanita itu sempat beradu argumen dengan Viko karena mobil mereka parkir sembarangan. Sejak itu, Viko sadar kalau si Baby Bing ini ada di tas rajut yang ditenteng si wanita itu.
Ketiga penculik itu mengikuti si wanita berbadan besar dengan ragu-ragu karena sieun digibeg guys. Sadar diikuti, wanita itu menghajar mereka bertiga dan menjatuhkan tas ranjutnya. Baby Bing auto keluar dengan santai dan berjalan menyusuri jalan hingga masuk ke dalam sebuah mall besar. Ia ditemukan oleh seorang wanita yang bekerja di tempat penitipan anak dan membawanya ke sana. Lagi dan lagi, Eddie, Norby, dan Vico kembali kehilangan si bayi. Baby Bing diam-diam keluar dari tempat penitipan anak tanpa disadari penjaga di sana. Ia melihat botol dot di dalam troli bayi dan masuk ke dalamnya. Si ibu pemilik troli itu pergi tanpa kecurigaan di dalam trolinya. Baby Bing keluar dari troli itu saat berhenti dan keluar dari mall. Ia melihat keramaian di sana dan para wartawan yang sedang membawakan berita secara on air. Tak sengaja kabel mic pembawa berita itu tertarik Bing dan jatuh. Padahal saat itu Bing tersorot kamera dengan sangat jelas. Namun gregetnya Nyonya Cotwell nggak sadar. Namanya juga film. Tapi si Eddie dan yang lainnya justru menyadari hal itu dan segera menghampiri Bing. Namun ternyata Bing masuk ke dalam taksi kuning yang sama kayak di buku dongengnya, tanpa disadari penumpang di dalamnya. Taksi itu melaju dan meninggalkan para penculik yang gagal menangkap Bing. Di sisi lain, Tuan dan Nyonya Cotwell ditelepon seseorang yang mengaku melihat Baby Bing. Ternyata si borokokok ini nggak benar-benar melihat Baby Bing. Ia hanya memanfaatkan situasi untuk mendapatkan cuan alias duit, dan sembarangan memberikan informasi bahwa Bing ada di apartemen milik Mrs. Gray. Saat didatangi memang ada seorang bayi seumuran Bing, namun itu bukan Bing. Di sisi lain, setelah taksi itu berhenti, Bing turun dan merangkak ke jalan raya menuju kebun binatang, seperti yang dilihatnya di buku dongeng. Ketiga penculik itu berhasil melihat Bing yang sedang menyeberang jalan. Namun lagi-lagi mereka kehilangan Bing karena kesulitan menyeberang dan malah tikusruk masuk ke dalam selokan besar. Mereka menjadi saling menyalahkan satu sama lain. Namun di tengah-tengah perdebatan, Eddie menyadari jejak kaki bayi di atas pasir yang mengarah ke penangkaran gorila. Dengan segera mereka mengikuti jejak itu. Di dalam, ia tak melihat keberadaan Baby Bing hingga terdengar suara bubu yang dilontarkan Baby Bing. Ternyata si bayi Bing ini ada di dalam kandang gorila. Untung aja nggak dihap sama si gorila. Justru si gorila itu tampak menyukai Baby Bing dan memberikannya buah. Vico mencoba menarik tali sepatu Bing dengan tangannya. Namun gorila itu kembali menarik tali sepatu sebelahnya. Vico kembali menarik tali sepatu Bing hingga terjadi aksi tarik-menarik. Namun tiba-tiba Bing merengek seperti meminta pertolongan ke gorila itu. Si gorila bangun dan memukul tangan Vico sampai mati rasa. Kayaknya sih sakitnya sampai bikin trauma. Norby mencoba mengambil Bing dengan kayu namun lagi-lagi gagal. Mereka terus mencari cara untuk mengambil Bing. Hingga gorila itu dan Bing tertidur bersama. Kali ini, Eddie mencoba menarik langsung kedua kaki Bing dengan kedua tangannya. Namun si gorila itu terbangun dan meneriaki muka Eddie hingga teriakannya terdengar sampai keluar. Untung aja itu juga nggak sampai budek, sedikit kayaknya iya. Gorila itu akhirnya mengeluarkan Bing dari kandangnya lewat belakang. Bing pergi ke sebuah taman di mana banyak ibu dan anak sedang bermain di sana. Seorang ibu-ibu menghampiri Bing yang tengah sendirian. Ia menanyakan di mana ibu Bing. Bing asal menunjuk perempuan yang sedang duduk sendirian tak jauh darinya. Ibu itu mengira perempuan di sana adalah ibu Bing, yang akhirnya kedua ibu itu saling mengira Bing adalah anak mereka. Bing terus merangkak hingga akhirnya ketiga penculik itu menemukan Bing. Bing masuk ke lubang kecil dan berhasil didapatkan Eddie di ujung lubang satunya. Definisi kecil-kecil cabai rawit. Namun saat itu, sialnya polisi yang sedang berpatroli menghampiri mereka. Panik sih sudah jelas. Mereka menyembunyikan Bing dengan jas yang menutupnya di atas pangkuan Eddie. Polisi itu hanya ingin menanyakan mengenai mobil van mereka yang terparkir dan masih menyala mesinnya. Namun Eddie yang memberikan informasi dengan aneh membuat si polisi terheran-heran. Ternyata kala itu si Baby Bing bermain dengan burung milik Eddie hingga memainkan korek api yang ada di saku Eddie.
Polisi itu juga menginformasikan mengenai penculikan bayi. Eddie menjawabnya dengan nada aneh karena Bing di balik jas menyalakan korek api dan mengarahkan ke dekat burung Eddie, hingga terlalu lama membakar celana Eddie. Saat polisi itu pergi bersama Viko dan Norby, Bibi Bing turun dari pangkuan Eddie dan kembali merangkak pergi. Eddie tak mengejar Bing karena kaki dan pahanya kram, ditambah ia kepanasan karena api yang membakar celananya. Api itu benar-benar membakar celana Eddie hingga Viko dan Norby kewalahan membantunya. Viko akhirnya memadamkan api di celana Eddie dengan menginjak-injak sekuat tenaga bagian burung Eddie hingga benar-benar padam. Di sisi lain, Nyonya Cotwell terus mengkhawatirkan Bing termasuk pengasuhnya. Sedangkan saat itu Bing berada di sebuah pembangunan proyek. Bing memperhatikan semua hal yang dilakukan para pekerja saat itu. Hingga akhirnya ia tertarik untuk mengejar pekerja bertopi merah yang sedang memakan donat. Kayaknya si Bing mulai kelaparan. Anehnya tak ada satupun yang melihat keberadaan Bing di sana. Bing berhasil mendapatkan donat itu dengan menaiki salah satu potongan bangunan. Tak disangka potongan bangunan itu diangkat ke atas dengan Bing di atasnya. Ketiga penculik itu melihat bagaimana Bing berada di atas. Mereka menaiki lift bangunan dan naik ke atas. Viko diminta melompat saat potongan bangunan yang dinaiki Bing mendekat ke atas, karena si Norby takut ketinggian. Saat Viko melompat, tak disangka potongan itu malah menjadi berat sebelah, dan Bing meluncur turun tepat di atas lift saat lift itu lewat. Viko akhirnya bergelantung di potongan itu, dan Norby yang takut ketinggian diminta untuk menarik Viko. Namun berakhir dengan mereka bergelantungan bersama. Norby tak kuat berpegangan dengan Viko hingga akhirnya ia terjatuh ke dalam adukan semen. Bangun-bangun udah kayak manusia silver. Viko diminta turun melompat naik ke atas lift. Secara tak sadar berada di atas troli yang terus berjalan hingga terpental keluar gedung dan jatuh ke atas tumpukan sampah bangunan. Di sisi lain, Eddie terus mengejar Bibi Bing itu hingga saat sudah dekat, Eddie justru terpelincir air liur Bing dan tertimpa palu. Dengan kepala kelingan, Eddie tak sadar menekan salah satu tombol yang membuat salah satu adonan bangunan jatuh tepat di atas kepalanya. Cairan licin yang melumuri tubuh Eddie makin membuat Eddie sulit untuk berjalan. Bing terus merangkak ke ujung hingga salah satu alat bangunan turun mendekat dan Bing menjatuhkan diri ke sana. Alhasil Bing turun ke bawah dengan selamat. Eddie meloncati pengail yang melintas. Pengail itu ternyata menimbulkan sirine yang menandakan pekerjaan diberhentikan. Semua pekerja saat itu mematikan semua mesin dan memberhentikan semua pekerjaan mereka. Hingga matahari mulai terbenam, semua pekerja sudah meninggalkan bangunan termasuk Bing. Eddie masih bergelantungan di atas, tak bisa kemana-mana. Norby dan Viko memutuskan untuk pulang terlebih dahulu karena keadaan mereka yang berlumuran semen dan sampah-sampah bangunan. Di dalam rumah, pihak kepolisian mendatangi Tuan dan Nyonya Cotwell. Ia melaporkan beberapa panggilan mengenai keberadaan Bing. Polisi menyebutkan beberapa clue seperti bus, departemen persewaan, kebun binatang, taman kota hingga sebuah gedung yang sedang dibangun. Si pengasuh langsung menyadari bahwa Bing melakukan semua hal yang ada di buku cerita favoritnya. Pengasuh Bing langsung menduga bahwa Bing akan berada di sebuah rumah prajurit, sesuai yang ada di buku cerita itu. Tuan dan Nyonya Cotwell beserta pengasuh dan para polisi langsung menuju tempat yang dimaksud pengasuh itu. Ternyata benar saja, saat didatangi ke sana, Bing berada bersama para kakek dan bernyanyi bersama. Nyonya Cotwell segera memeluk anak satu-satunya itu dengan amat sangat senang. Di perjalanan pulang, Bing terus menyebut bubu dan menunjuk-nunjuk salah satu gedung. Akhirnya mereka menuju tempat yang dimaksud Bing. Para polisi sudah mengepung gedung itu, dan ternyata itu adalah tempat tinggal Eddie, Norby, dan Viko. Mereka dikepung dari luar dan meminta untuk melemparkan buku milik Bing. Ketiga penculik itu ditangkap polisi, dan Bing akhirnya kembali bersama keluarganya di rumah, sesuai dengan akhir cerita dari buku dongeng favoritnya.